Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di channel Belajar Sains Mat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tips cepat penjumlahan kuadrat dalam akar. Video ini merupakan respon atau jawaban pertanyaan dari teman-teman semuanya pada video pendek beberapa waktu yang lalu. Dan semoga bermanfaat. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini agar terus mendapatkan notifikasi, tips dan trik pembahasan terbaru dari channel ini. Terima kasih. Oke, langsung saja kita mulai soal nomor 1. Akar 18 kuadrat tambah 24 kuadrat sama dengan berapa? Nah, kita perhatikan bilangan jawabannya kan bulat semua. Maka kita selesaikan dengan 3 cara. Dan data dalam kotak ini kita jadikan sebagai acuan, yaitu bilangan kuadrat. Untuk cara pertama, akar 18 kuadrat tambah 24 kuadrat ini cukup kita kuadratkan angka yang belakang, yaitu 8 dan 4. 8 dikuadratkan, hasilnya kan 4. Kita tulis angka belakangnya 4. Jadi sama dengan akar titik-titik 4. Kemudian yang 4 kuadrat hasilnya kan 16. Kita tulis angka belakangnya 6. Tambah titik-titik 6. 4 ditambah 6 kan hasilnya 10. Sama dengan kita tulis angka belakangnya 0. Akar titik-titik 0. Nah, kalau angka belakangnya 0, jika di akar maka hasilnya juga 0. Nah, kita perhatikan data ini. Angka belakangnya 0, maka jika di akar, angka belakangnya juga 0. Nah, sama dengan 0 angka belakang. Untuk angka depannya kita sesuaikan dengan pilihan jawaban. Satu-satunya yang angka 0 di belakangnya adalah 30. Sehingga jawabannya D. Oke, lanjut cara yang kedua. Ini pembuktian cara yang pertama ya. Cara yang kedua ini kita gunakan faktornya. Kita cari faktor persekutuan terbesar antara 18 dan 24. Nah, ketemu angka berapa ini? 6 ya. Karena 18 dibagi 6 atau 24 dibagi 6 bisa habis. 18 bagi 6 hasilnya 3. 24 bagi 6 hasilnya 4. Setelah itu dalam aturan Pitagoras, segitiga siku-siku ya. 3, 4 ini merupakan triple Pitagoras yang hasilnya 5. Sehingga hasil akar 18 kuadrat tambah 24 kuadrat cukup kita kalikan 5 ini dengan FPB-nya tadi. 5 kali 6 sama dengan 30. Loh Kak, dari mana kok ketemunya tiba-tiba 5? Nah, kita perhatikan segitiga siku-siku ini. Untuk 3 ini sebagai alasnya, 4 misalkan sebagai tinggi, maka sisi miringnya yaitu akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 3 kuadrat 9 tambah 4 kuadrat 16. 9 tambah 16, 25. Akar 25, 5. Nah, 5 ini yang dimaksud adalah 5 ini. Jelas ya? Lanjut cara yang ketiga. Akar 18 kuadrat tambah 24 kuadrat. Seperti pada cara yang kedua, kita cari dulu FBB-nya. Nah, di sini kan ketemunya 6. Pada cara yang ketiga, FBB-nya 6 kita tulis di luar akar sama dengan 6. Kemudian akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jadi 3 dan 4 ini berasal dari 18 bagi 6 dan 24 bagi 6. Nah, setelah itu kita selesaikan jadi 6 akar 9 tambah 16 atau 6 akar 25. Tambah 6 kali 5 sama dengan 30. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa kok harus dibagi 6? Kenapa kok yang ini harus keluarnya 6, kemudian di akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat? Nah, penjabarannya dari sini ya. Jadi akar 18 kuadrat tambah 24 kuadrat. Nah, di sini kita uraikan saja ya, supaya jelas. Nah, 18-nya jadi 6 kali 3. 24-nya jadi 6 kali 4. Nah, kemudian perkalian, ya 6 kali 3 ini, 6 kali 4. Kalau dikuadratkan sama saja dengan 6 kuadrat kali 3 kuadrat. Diuraikan gitu ya. Sama dengan akar 6 kuadrat kali 3 kuadrat tambah 6 kuadrat kali 4 kuadrat. Nah, 6 kuadratnya kan sama. Jadi bisa dikeluarkan dari kurung tetap dalam akar ya. Jadi sama dengan akar 6 kuadrat kali 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Setelah itu 6 kuadrat kalau di akar hasilnya 6. Sehingga muncul 6 yang ini. Yang FBB-nya ini atau ini. Yang di dalam akar sisa 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, muncullah yang ini tadi. Yang hasilnya 5. Nih. Atau ini. Nah, saya itu udah diselesaikan dan ketemunya
30. Jadi ini hanya untuk menjelaskan perubahan dari akar 18 kuadrat tambah 24 kuadrat. Jelas ya? Oke. Lanjut soal nomor 2. Akar 15 kuadrat tambah 36 kuadrat sama dengan berapa? Nah, karena pilihan jawabannya bulat semua, berarti caranya kita gunakan juga 3 cara seperti pada soal nomor 1 sebelumnya. Dan data ini kita ikut sertakan juga sebagai acuan. Paling tidak kalau sudah hafal tidak perlu pakai ini ya. Oke, langsung cara nomor 1. Akar 15 kuadrat tambah 36 kuadrat. Kita kuadratkan angka belakang yang 5 dan 6 ya. 5 kuadrat 25. Kita tulis angka belakangnya 5. Akar titik-titik 5. Kemudian yang 6 kuadrat 36. Berarti angka belakangnya 6. Tambah titik-titik 6. 5 tambah 6. 11. Berarti akar kita ambil angka belakang 1. Akar titik-titik 1. Nah, 1 ini merupakan bilangan yang belakangnya 1 kalau di akar. Nah, ini 1 ini sama ini. Kalau di akar berarti hasilnya juga 1 atau 9 angka belakangnya. Kita cek di pilihan jawaban yang angka belakangnya 1 atau 9. Yang mungkin adalah A, C, D, dan E. Yang B sudah salah. Nah, kita perhatikan lagi yang di dalam akar. 15 dan 36. Berarti hasilnya harus di atas 36. Nah, yang 31 sudah salah karena di bawah 36. Setelah itu, untuk memastikan apakah 41, 51, atau 39, kita jumlahkan untuk 15 kuadrat ini kisaran 225 ya hasilnya. 36 ini antara 30 dan 40. 30 kuadrat 900, 40 kuadrat 1600. Berarti nilainya antara 900 sampai 1600. Itu kisaran 1200 sampai 1300. Anggaplah 1300 ya yang paling tinggi. Ditambah 200-an, berarti hasilnya 1500-an di bawah 1600. Nah, 1600 kalau di akar hasilnya kan 40-an ke atas. Nah, sedangkan ini di bawah 1600. Maka yang D sudah salah, E juga ikut salah. Jawaban yang memenuhi tinggal yang C, 39. Jelas ya? Nah, kalau kita hitung satu-satu, 15 kuadrat berapa, 36 kuadrat berapa, dijumlahkan, kemudian di akar. Nah, kemudian kita coba satu-satu di sini, ya mungkin bisa juga, tapi waktunya masih lebih lama ya. Oke, sekarang kita buktikan cara yang kedua. Akar 15 kuadrat tambah 36 kuadrat. Nah, cara yang kedua ini kita gunakan faktor persekutuan terbesar atau FPB. FPB antara 15 dan 36. Faktor pembaginya yang sama yang bisa habis. Ini bisa dibagi 3 ya. Bagi 3 bagi 3. 15 bagi 3, 5. 36 bagi 3, 12. Nah, kalau kita sudah hafal tripel Pitagoras, 5 dan 12, maka angka berikutnya atau sisi miring biasanya dalam aturan segitiga siku-siku, hasilnya adalah 13. Ya. Kemudian hasil dari akar 15 kuadrat tambah 36 kuadrat, kita kalikan saja 13 ini dengan 3. 13 kali 3, 39. Nah, inilah hasil yang dimaksud. Jelas ya? Untuk mendapatkan nilai 13 ini dengan aturan Pitagoras ya, segitiga siku-siku, ini kita misalkan alasnya 5, tingginya 12. Maka sisi miringnya akar 5 kuadrat tambah 12 kuadrat atau 25 tambah 144. Akar 169 hasilnya 13. Nah, 13 ini yang dimaksud adalah 13 yang ini. Jelas ya? Nah, untuk cara yang ketiga, akar 15 kuadrat tambah 36 kuadrat. Nah, tadi FPB-nya 3. Nah, 3 untuk cara yang ketiga ini kita tulis di luar akar. Jadi sama dengan 3. Yang di dalam akarnya hasil bagi dari 15 bagi 3 dan 36 bagi 3. Berarti akar 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Sama dengan 3, akar 25 tambah 144. 3 akar 169. 3 kali 13 sama dengan 39. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, demikian soal dalam pembahasan tips cepat penjumlahan kuadrat dalam akar. Semoga bermanfaat dan dukung selalu channel ini dengan like dan subscribe agar terus mendapatkan notifikasi tips dan trik pembahasan soal khususnya berkaitan dengan matematika dan tes potensi skolastik.
Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.